wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur Jogja? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga bersemangat untuk melaksanakan hari yang spesial di kesempatan ini. Dan kita berjumpa tentu saja di obrolan keris kerabat istimewa. Sangat berbeda di kesempatan ini karena kita akan berbincang, ngobrol santai, ngobrol seru bersama dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10. Dan hari ini saya tidak sendirian, tapi saya punya co-host nih. Saya punya tim nih. Wah, ini saya agak gaya-gayaan sendiri nih. Saya punya tim di sini yang nanti juga akan ngobrol seru bersama dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja saya ingin menyapa para sedulur Jogja di hari ini yang tentu saja menyaksikan melalui kanal YouTube Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja, dan juga Humas Jogja. Hai, oke, saya boleh menyapa yang ada di samping saya ini. Saya sedekat ini, wah saya agak grogi nih sebetulnya ini. Saya boleh menyapa, bagaimana kabarnya Kanjeng Gusti? Baik, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Mungkin boleh disapa nih sedulur Jogja yang ada di rumah sedang menyaksikan kita. Selamat sedulur-sedulur Jogja, semoga pada kesempatan ini panjenengan semua juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Baik, luar biasa. Dan saya juga boleh menyapa yang ada di sebelah sana, boleh pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat Bapak Okto Lampito, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah semuanya lancar. Boleh disapa juga nih sedulur Jogja yang sedang menyaksikan kita. Hai sedulur Jogja, mudah-mudahan kita sama-sama bahagia hari ini ya. Amin. Kemudian juga saya boleh menyapa pemimpin redaksi Harian Jogja, saya boleh menyapa Mas Anton Wahyu. Selamat pagi. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin juga boleh dong dikasih semangat nih sedulur Jogja yang mungkin hari ini lagi galau, lagi sedih. Kasih semangatnya nih Mas Anton, boleh? Hari ini harus tetap semangat dan harus lebih baik. Baik. Nah, saya boleh menyapa juga nih yang di ujung situ berhadapan dengan saya nih hari ini nih. Saya boleh menyapa pemimpin redaksi Tribun Jogja, Mas Pak Ribut Raharjo. Bagaimana kabarnya? Halo Mbak Wicil, kabarnya baik dan bahagia. Baik dan bahagia. Saya izin tadi Mas, panggilnya boleh Mas Ribut atau Pak Ribut atau Bang Ribut ini? Yang mana saja. Yang mana aja boleh ya. Om Ribut juga boleh. Boleh mungkin disapa juga sedulur Jogja yang sedang menyaksikan kita? Halo sedulur Jogja, wajib bahagia. Wajib bahagia. Nah, ini memang kesempatan ini jadi sangat spesial sekali karena mohon izin Kanjeng Gusti. Ini kita memang datangnya ramean. Kalau sendirian nggak berani soalnya ini. Jadi harus beramai-ramai untuk kita ngobrol banyak tentang daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga mungkin kita boleh nanti spill-spill hal-hal yang berkegiatan dengan keseharian dari Kanjeng Gusti. Boleh ya Kanjeng Gusti? Silahkan. Saya izin dulu ini Kanjeng Gusti ya. Monggo, baik. izin. Mungkin saya boleh nih langsung disposisi dulu ya, ke rekan saya, ke tim saya ini. Saya mohon izin kok saya kok berani banget ini ya. Ini boleh mungkin Pak Okto boleh nih. Punya pertanyaan apa buat Kanjeng Gusti? Iya. Silahkan. Baik, Kanjeng Gusti, mendatang nanti akan ada Pekan Olahraga Daerah Porda. Nah, sebenarnya tentu kalau diadakan di Gunung Kidul itu akan menjadi kebanggaan warga. Tapi sebenarnya apa sih harapan dari KONI sendiri untuk pelaksanaan di Porda di Gunung Kidul mendatang? Tentu ini kita kaitkan dengan mungkin menjadi kebanggaan mereka karena membantu juga pariwisata, ekonomi, dan mungkin UMKM bisa terdongkrak. Baik, Bapak Okto, semoga panjenengan juga sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Terkait dengan pelaksanaan Porda yang kebetulan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, memang secara urutan itu Gunung Kidul mendapat bagian sebagai pelaksana. Tetapi sebetulnya Pekan Olahraga Daerah ini adalah Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu adalah milik warga Yogyakarta. Hanya kebetulan pelaksanaannya di Kabupaten Gunung Kidul. Marilah sedulur-sedulur Jogja, jika ada waktu luang, kita luangkan waktu untuk ikut menyaksikan, meramaikan, sekaligus memberi semangat kepada atlet-atlet Jogja
untuk bertanding. Semoga juga dapat menorehkan prestasi. Dan tentu saja harapan kami, karena kebetulan kami juga selain di KONI juga kami di pemerintahan, tentu kegiatan ini harapannya membawa edukasi dan membawa kemaslahatan bagi warga DIY, khususnya warga di Kabupaten Gunung Kidul. Kemaslahatan misalnya tadi ada UMKM yang disampaikan, pasti bakul-bakul bakmi di sana akan omsetnya meningkat, demikian juga tingkat hunian hotel, kemudian juga ada rumah singgah, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas kaum muda yang memang kita dorong untuk bisa ikut berpartisipasi. Mungkin itu, Pak. Nggih. Oke. Baik, nah kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Okto, saya mungkin boleh geser nih ke Mas Anton. Mas Anton punya pertanyaan apa nih? Nggih, nyun sewu Kanjeng Gusti. Yang agak ringan. Sekitar tahun 1900-an, 1990, ada film yang mungkin menginspirasi, Cool Running, di mana ada Olimpiade musim dingin di Kanada, atlet Jamaika terjun di situ, di mana mereka juga belum pernah melihat es, salju. Nah, apakah ini juga bisa nanti menjadi ajang untuk menginspirasi, Kanjeng Gusti? Baik, jadi harapannya kami tentu seperti itu ya. Kalau tidak salah filmnya itu adalah satu tim kereta salju Ya. yang kalau nggak salah 3 atau 2 orang, 3 Tiga orang ya, orang. yang dilatih di mana mereka bahkan merasakan salju pun belum pernah, tetapi ikut lomba Olimpiade musim dingin khususnya di kereta salju. Kalau nggak salah namanya kereta itu bobsled kalau nggak salah. Nah ini tentu juga harapan kami di Gunung Kidul bisa menginspirasi generasi muda di sana, para atlet-atlet muda, kemudian para penggemar. Ternyata di Jogja ada toh kegiatan-kegiatan seperti ini yang kemudian harapan kami juga selain menginspirasi, itu juga mengedukasi. Karena buat saya edukasi itu adalah investasi intelektual. Itu lebih long lasting. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas. Wow, Betul. menarik. Padahal saya nggak tahu loh itu film apa. Ternyata kan Jungsi tahu loh ternyata. Biasa banget ya. Ini luar Nanti biasa. bisa dilihat, Mbak Wiji. Nanti akan langsung tonton pulang dari Iya. sini ya Kanjeng Gusti ya. Keren filmnya. Oke, yang bagus kalau nggak salah lagunya yang populer. Ya. Oh, lagunya? I Can See Clearly. I can see clear apa tentang Now, matahari. Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Oh. Itu pernah masuk dalam mungkin ya lagu-lagu populer, tanggal lagu-lagu populer. Monggo Mbak Wijil nanti bisa didengarkan. Harus saya catat ini Sedulur Jogja ya untuk rekomendasi film dan juga lagunya. Baik, mungkin boleh nih Bang Ribut. Wis, mungkin boleh nih. Apa yang mau disampaikan tentu saja untuk Kanjeng Gusti pertanyaannya. Masih seputar olahraga, mungkin barangkali silahkan. Kanjeng Gusti, nuwun sewu tapi sebelumnya ini kita mau berandai-andai. Andai Kanjeng Gusti itu diberi kesempatan turun di gelanggang Porda, kira-kira cabang olahraga apa yang akan Wow. Kanjeng Gusti geluti di sana? Baik, matur nuwun pertanyaannya ini, tapi bukan olahraga gelut Pak. Tadi ditanya digeluti kan. Ada 2 cabang yang kebetulan saya pada waktu itu pernah mempelajarinya dan kebetulan dibimbing langsung oleh kakek saya yaitu Paku Alam ke-8. Yang pertama adalah memanah. Kemana? Yang kedua adalah menembak, air rifle, jadi senapan angin. 2 itu yang mungkin kalau misalnya diperkenankan ikut. Saya akan mengikutinya. Gitu. Tapi kalau melihat atlet-atlet hari ini di cabang 2 cabang itu, kira-kira bisa dikalahkan nggak Kanjeng? Saya kalah jauh karena metodologinya, kemudian daya dukung peralatan, kemudian dan lain-lainnya kita tidak bisa menafikan bahwa semua sudah berkemajuan. Kami dulu harus contoh ketika menembak ya, peluru harus kami seleksi dulu dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada peluru-peluru khusus. Demikian juga memanah. Memanah itu dulu anak panah kami masih terbatas.
mungkin dari ya sekarang masih ada di kelas tradisional, tetapi kalau untuk recurve sudah karbon sudah lain sebagainya, teknologi yang tidak mungkin kita hentikan, dan tentu ini sangat membantu para atlet untuk meraih prestasi. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Ribut ya, mohon izin saya panggil Mas Ribut, 2 cabur yang mungkin saya bisa berpartisipasi, memanah dan menembak. Wow, ini kayaknya kalau misalnya Kanjeng Gusti nanti mau announce, aku mau ikut lomba menembak dan juga memanah, yang nonton banyak banget ini. Kayak langsung pada datang gitu ya. Tapi jadi menarik banget ini Kanjeng Gusti. Kalau saya beberapa kali juga berjumpa dengan Kanjeng Gusti di event-event yang lainnya, melihat jadwalnya Kanjeng Gusti itu kan sangat padat dari pagi sampai malam, bahkan harus berpindah di satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya di jam yang mungkin sangat luar biasa. Ini boleh dibagi resepnya buat kami, buat tentu saja sedulur Jogja untuk menjaga kebugaran. Itu ada nggak resepnya? Atau misalnya ada ramuan khususnya atau olahraganya apa nih Kanjeng Gusti? Jamu. Baik, ini pertanyaan agak susah juga menjawabnya. Jadi tentu yang pertama adalah kalau buat saya pribadi itu bekerja dengan ikhlas. Jadi apapun yang ditugaskan, yang menjadi tanggung jawab, ya sebisa-bisanya, semaksimal mungkin kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, dan satu hal lagi juga, kalau mengerjakan sesuatu tuh selain ikhlas, dikerjakan dengan senang. Jadi ya pasti kalau tidak selalu senang ya kadang-kadang sambat-sambat, ini kok sumuk banget, apa. Iki pas wah iki jame kudune maem kan begitu kan. Tapi yang penting semangat dan ikhlas. Lalu yang kedua sebetulnya ya memanfaatkan di sela-sela kesibukan itu waktu istirahat. Saya kadang-kadang mungkin tidur di mobil atau istirahat di kantor dan lain sebagainya. Banyak-banyak minum air putih, itu aja. Kalau jalan kaki atau jogging? Ya, paling kalau kegiatan olahraga saya, karena saya waktunya juga terbatas, mungkin hanya jalan pagi. Jalan pagi, pagi-pagi, bangun pagi, subuh. Setelah subuh kita jalan pagi, tanpa sepatu Mbak. Jadi bahasa sederhananya itu nyeker. Ya, jalan. Kalau pakai grounding kita ya? Ya, biar grounding, biar jalan ke depan rumah, kebetulan menempati rumah yang luas, jadi saya bisa jalan ke depan, ke belakang, dan itu aja Pak, olahraga paginya. Oke, tapi itu rutin ya, simple tapi rutin. Rutin gitu, setiap hari, kecuali kalau pas dinas keluar kota, hanya itu aja. Tapi kalau kebetulan pas di Jogja, itu yang saya lakukan. Iya, jadi itu patut kita tiru ya, tentu saja, karena di waktu-waktu yang sangat padat juga tetap harus olahraga, bergerak begitu ya. Baik, sedulur Jogja, kita akan break sejenak, tetap di Keris Kerabat Istimewa. Jogja masih di Keris Kerabat Istimewa, dan hari ini kita ngobrol seru, ngobrol santai bersama dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentu saja saya ke asisten saya lagi ini kok izin para pimpinan redaksi jadi asisten saya ini hari ini. Kalau nggak hari ini saya nggak berani, dan tentu saja ya. Baiklah, kita ke Pak Okto lagi. Mungkin Pak Okto masih punya pertanyaan untuk Kanjeng Gusti, silakan. Ada pertanyaan yang Kanjeng Gusti masih saya kaitkan dengan Porda. Monggo. Yang pertama tentu kenapa sih Porda di Gunung Kidul tadi kan, tentu dia bisa memberikan semangat untuk kebersamaan CDI tadi. Nah, apa dari penyelenggaraan tadi, apakah ada kebersamaan tadi yang Kanjeng Gusti mungkin memberi arah ke sana? Yang kemudian kenapa Kanjeng Gusti ya, kalau kita lihat tadi Pak Parda dulu, sementara di beberapa Olimpiade dan seterusnya itu kan biasanya Paralimpik di terakhir. Ya, baik, matur nuwun. Ini pertanyaan yang menarik dan bagus juga. Jadi secara umum
baik di pekan olahraga internasional, katakanlah Olimpiade, bahkan pekan olahraga nasional, ya di PON itu pekan olahraga Paralimpik itu biasanya diletakkan justru di akhir. terakhir. Nah, Jogja istimewa. Jadi kami ingin menjadi sesuatu yang berbeda, bahwa mereka juga harus mendapat ruang, mendapat kesempatan. Mereka di Jogja kita letakkan di depan. Dengan diletakkan di depan, tentu selain mereka mendapat ruang, karena kebetulan yang sudah terjadi itu jumlah atletnya tidak terlalu banyak. Iya, di Paralimpik ya. Di Paralimpik. Nah, ini juga bisa menjadi benchmark untuk pelaksanaan kegiatan Pordanya. Sehingga nanti kegiatan Paralimpik bisa kita evaluasi. Kemarin saya habis keliling, baik itu karena tidak semua venue di Gunung Kidul ya, untuk atletik itu di Mandala Krida. Saya juga mengunjungi di sana, ada beberapa yang bisa menjadi catatan kami, misalnya permakanan, kemudian di Gunung Kidul ada beberapa fasilitas terkait dengan penanganan sampah dan lain sebagainya. Ini mumpung jumlah atletnya tidak terlalu banyak, sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi kami. Tetapi yang lebih penting dan yang lebih utama bukan itu. Bagaimana kita memberikan apresiasi dan ruang bahwa mereka juga atlet DIY dan mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Itu Mas Oki. Wow, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Ini juga tentu saja semoga bisa jadi percontohan di pusat ya Kanjeng Gusti ya. Monggo, saya nggak berani. Ini, tapi pasti itu momen yang sangat spesial sekali ya dan sangat mengena di hati begitu. Nah ini saya juga boleh ke Mas Anton nih. Mungkin Mas Anton punya nggak quotes tertentu apa gitu yang perlu dikonfirmasi nih sama Kanjeng Gusti ini kira-kira seputar olahraga. Kanjeng Gusti, ada quote yang menarik bagi saya. Jika kamu tidak kalah, kamu tidak akan menikmati sebuah kemenangan. Jadi kamu harus merasakan dua-duanya. Saya kira pesan sportivitas penting dalam Porda nanti. Pripun Kanjeng Gusti? Baik, matur nuwun. Ini semakin lama pertanyaannya semakin sulit. Tapi nggak apa-apa. Dimanapun sebetulnya selalu kita tekankan yang namanya sportivitas. Sebetulnya tidak hanya di olahraga, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya itulah namanya kehidupan. Seperti kalau batik itu parang, naik turun, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah itu juga bagaimana kemudian nilai-nilai dari atau value dari sportivitas itu sebetulnya betul-betul dipahami. Jadi nggak akan ada orang yang menang terus dan nggak akan ada orang yang kalah terus. Bagaimana kemudian effort atau usahanya dalam rangka pencapaian itu. Jadi kadang-kadang mungkin, mohon maaf bukan bermaksud filosofis sekali ya, kadang-kadang kalau toh kita kalah, misalnya saya atlet, mungkin itu yang terbaik buat saya. Artinya itu pembelajaran bahwa saya kurang keras berlatih. Mungkin juga merupakan peringatan terhadap diri saya ketika seandainya saya atlet kemudian saya menang, bisa jadi atau saya kalah, kalau saya menang nanti jangan-jangan saya besar kepala. Jadi mungkin sebetulnya banyak sekali yang bisa kita ambil. Tapi saya sepakat bahwa sportivitas itu tetap harus menjadi nilai utama dalam suatu pertandingan. Respect the others. Jadi kalah atau menang itu hanya soal usaha, kesempatan, dan yang terakhir tentu izin dari yang di atas. Itu mungkin Wow, luar biasa. Ini makin kenal makin dalam juga ya obrolan kita ya. Ini menarik banget nih. Mungkin juga Pak Ribut juga punya pertanyaan khusus. Enggak, giliran saya yang ringan aja, jangan yang berat. Baik, saya sudah berat kan jadi saya pilih yang ringan. Jadi gini kan Gusti, ini banyak atlet muda turun ke gelanggang pertandingan, lalu kemudian banyak yang kemudian berprestasi, tapi kemudian di tengah-tengah prestasi itu hilang. Karena mungkin masih muda gitu ya. Karena masih muda tentu banyak keinginan dan sebagainya. Nah ini kira-kira apa yang perlu disuntikkan kepada mereka sehingga prestasi itu bisa terus terpelihara sampai kemudian sampai pada usia yang memang tidak ideal lagi untuk menjadi seorang atlet.
Baik, jadi memang ada beberapa hal meskipun tidak secara umum itu berlaku ya. Karena saya punya sahabat-sahabat yang juga atlet. Yang pertama khusus untuk DIY, itu atlet-atlet kita itu kebanyakan mahasiswa, bersekolah pelajar. Sehingga seiring berjalannya waktu tentu dia juga mencari mungkin setelah lulus mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai pelajar dan mahasiswa tentu punya tanggung jawab utama, dia harus belajar dan lain sebagainya. Di awal-awal memang dimungkinkan, tidak terlepas dari tanggung jawab kami di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu mengadakan pembinaan. Nah kadang-kadang sering disalahartikan bahwa pembinaannya tanda petik bonusnya kurang dan lain sebagainya. Ya itu wajar lah, kita tidak bisa menafikan bahwa apapun pasti ada korelasinya dengan itu. Tapi kami mencoba untuk bagaimana lebih, mohon maaf saya menggunakan bahasa Jawa ya mungkin, bagaimana lebih diuwongke. Nah, harapannya itu semoga bisa mereka lebih berkelanjutan untuk tetap menjadi seorang atlet. Ada beberapa sahabat saya yang bahkan dimulai dari SMA, sekolah menengah atas, ya SMA. Sampai sekarang itu masih menjadi penggiat dan masih aktif di bidang olahraga yang digelutinya. Saya tidak menyebut, tapi itu ada beberapa. Jadi terakhir yang bisa kami sampaikan, tidak bisa kemudian semua menjadi tanggung jawab di kepengurusan provinsi. Kami akan bertanggung jawab, tapi tidak semua. Nah, bagaimana kemudian ada juga pihak-pihak lain berkolaborasi, bagaimana menyemangati untuk tetap berkelanjutan. Itu yang ribut Karena pastinya itu juga ada kolaborasi, sinergi dari banyak pihak ya. Banyak pihak. Untuk para atlet-atlet kita. Baik. Nah ini Kanjeng Gusti saya jadi penasaran Kanjeng Gusti. Kalau misalnya kita, para atlet atau saya sendiri itu kan pasti punya tokoh idola. Entah itu fiksi ataupun non fiksi gitu ya. Entah itu pewayangan ataupun mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau Kanjeng Gusti ada nggak sih tokoh yang diidolakan Kanjeng Gusti? Susah ini. Tapi mungkin matur nuwun pertanyaannya. Coba ya, kalau saya yang sering saya pikirkan dan saya menginspirasi itu ya di tokoh pewayangan yaitu Hanuman. Kenapa Kanjeng Gusti? Ya dia seorang pertama satria, lalu dia juga selalu mengemban amanah dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu aja sepengetahuan saya tentang Hanuman. Tapi ya itu idola saya. Ada satu lagi tambahan, boleh ya? Boleh. Masih wayang juga. Tapi bentuknya kecil. Dewa Ruci. Dewa Ruci. Iya. Jangan tanya kenapa ya, nanti saya jawabnya salah. Kemudian ada yang gemar wayang malah. Terus pokoknya itu idola saya. Biasa tepuk tangannya. Wah, hanya spesial di sini nih, kita jadi tahu nih ya, tokoh idolanya Kanjeng Gusti ini ternyata dari pewayangan gitu ya. Nah ini mungkin masih ada pertanyaan lagi barangkali? Nanti masih ada. Kita simpan. Oke, disimpan ya. Baiklah kalau begitu kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Keris, obrolan Keris. Sedulur Jogja masih di obrolan Keris Kerabat Istimewa bersama dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga saya masih ditemani para asisten saya, para pimpinan redaksi terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kedaulatan Rakyat Tribun Jogja dan juga Harian Jogja. Boleh tepuk tangannya dong.
Luar biasa. Dan juga pastinya untuk para seluruh Jogja yang menyaksikan di kanal YouTube Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja, dan juga Humas Jogja, boleh komen-komen silahkan ya, boleh silahkan kasih pertanyaan, tanggapan, langsung aja di komen di tayangan ini ya. Baiklah, kita lanjut lagi di segmen ini. Mungkin kalau tadi udah dari Pak Abdul terus, saya boleh nih dari Pak Ribut. Nanti Pak Ribut Mary kalau terakhir terus ya, Ya, Pak. ya. Jadi monggo silakan Pak Ribut. Akulah yang terakhir. Silakan. J, baik kan Gusti ini masih nyangkut, kira-kira nyangkut wayang gitu J. Puro Pakualaman ini sebagai pengemban kebudayaan gitu kan. Kemudian sering menggelar atraksi budaya di sana. Tetapi di gelaran atraksi budaya itu saya tidak menemukan ini dalang kondang gitu ya. Ini jadilan kelompok jadilan yang kondang gitu. Apakah itu disengaja atau karena budget ini kira-kira kan Gusti? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Ribut ini juga luar biasa. Berarti beliau juga mengamati. Saya matur nuwun sekali, berarti diapresiasi. Yang pertama tentu memang tagline Kadipaten Pakualaman, karena masing-masing yang jumeneng itu punya tagline. Ya, kebetulan saya ketika dinobatkan, kemudian tagline saya pengemban kebudayaan. Nah, kebudayaan ini tidak dalam konteks berkesenian belaka. Jadi mungkin budaya kerja, budaya disiplin, budaya banyak lah. Nah, kalau tadi menyangkut apa yang disampaikan oleh Mas Ribut terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya yang ada, memang kami secara rutin menyelenggarakan kegiatan budaya. Misalnya pada saat Setu Kliwon itu selain ganti Dwaja, ganti pasukan jaga, itu kemudian juga ada kesenian rakyat. Memang kami sengaja memilih penggiat atau kelompok-kelompok kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta yang mungkin tanda petik belum dikenal atau kurang terkenal atau mungkin tidak dikenal. Kami hanya ingin memberikan ruang dan memberikan kesempatan kepada kelompok, kemudian penggiat seni itu untuk ikut tampil, sehingga tentu bahasa kekiniannya, harapannya itu meningkatkan rating mereka. Pasti ada yang update status tentang mereka. Harapannya kami membantu bahwa di DIY itu ada seperti ini. Itu yang dari kelompok-kelompok seni. Demikian juga dengan di pewayangan. Ada beberapa event seperti misalnya Satu Suro, kemudian juga pada waktu peringatan Hateging Nagari atau berdirinya Kadipaten Pakualaman, kami kadang-kadang mementaskan wayang kulit yang tentu saja gerak-gerak Jogja ya. Nah, itu juga dalang-dalang muda, dalang-dalang yang belum terkenal, sesekali juga ada dalang senior juga. Nah, dengan konsepsi pemikiran yang sama, bagaimana memberikan ruang dan memberikan kesempatan mereka untuk bisa tampil, kemudian juga lebih dikenal masyarakat, sehingga kedepannya tentu itu tadi bahasa kekiniannya ada peningkatan rating. Itu artinya kalau sudah tampil di Kadipaten Pakualaman, rating naik, jadi kondang. Harapannya ya tidak menjamin orang kok dumeh kemudian wah ning Pakualaman sudah dilaris mboten. Tetapi ada satu kesempatan bahwa mereka juga, kita harus menghargai bahwa mereka juga ada dan mereka eksis. Dan mereka juga punya kesempatan yang sama untuk bisa melakukan kegiatan budaya di Pakualaman. Ya, baik. Terima kasih Pak Ribut. Saya sekarang boleh geser ke Mas Anton. Kalau tadi Pak Ribut udah nanya soal kebudayaan, saya minta Mas Anton tanya yang lainnya. Tentang apa kira-kira? Oke. Saya bukan Gusti. Monggo. Yang ringan-ringan mawon. Nggih. Nah, kuliner saat ini menjadi sesuatu yang diburu. Bahkan di banyak tempat-tempat hidden gem, di pelosok, didatangi. Nah, ada nggak pengalaman menarik terkait dengan kuliner? Barangkali Kanjeng Gusti punya rekomendasi atau menu apa yang paling disuka? Nah, Baik, matur nuwun. Ini pertanyaannya
komplit ya, olahraga, budaya, dalang, wayang, Kuliner. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya. Jadi kalau untuk merekomendasi, sebetulnya di Jogja itu kalau menurut saya adanya enak dan enak banget. Oke. Ya, jadi saya tidak kemudian menyampaikan bahwa ini beda dengan yang itu, tidak. Tapi itu lebih kepada personal taste. Ya. Jadi kadang saya pengen bakmi godok yang mungkin agak kental gitu, yang dengan telur bebeknya, dengan kuah yang creamy gitu, saya akan ke Pak A. Ya. Kemudian suatu ketika saya kalau pengen yang agak ringan ya, ada kuahnya yang panas, yang bahasanya itu membuat berkeringat, menyehatkan gitu, ya saya mungkin akan ke Pak B. Jadi monggo silahkan. Di Jogja kalau nggak salah food blogger makanan tuh cukup banyak. Iya. Ya cukup banyak dan mereka juga punya komunitas sendiri. Nah monggo silahkan, itu juga bisa menjadi apa ya, referensi. Karena semuanya itu kan personal taste. Mungkin saya bilang enak, mungkin ternyata tidak bagi yang lainnya dan lain-lain sebagainya. Jadi saya nggak berani lah menyampaikan ini enak atau enggak. Tapi saya biasanya berpindah-pindah. Ya. Baik bakmi atau mungkin sate kambing Ya. atau mungkin bebek goreng dan lain sebagainya. Bahkan burjo pun juga saya kadang-kadang pindah-pindah. Oh, gitu ya. Iya, burjo. Saya penggemar burjo juga. Sekarang ini burjo itu saya sedih, makin berkurang, kalah sama Warmindo. Sehingga harus membutuhkan upaya khusus untuk mencari burjo yang burjo. Mungkin itu Mas Anton yang Ji, saya sampaikan. Nyun sewu, Kanjeng Gusti. Pernah nggak misalnya pada suatu kesempatan tiba-tiba jalan bareng dengan Gusti Putri untuk berburu kuliner? Ya, kebetulan anak saya cuma 2 kebetulan dan sudah menikah semua, sehingga di rumah saya tinggal dengan istri saya, ya kegiatannya ya dolan. Jadi kalau ada kesempatan, kami selalu mencoba sesuatu yang baru, dan itu informasi itu biasanya kami dapatkan dari sosial media. Oh, di sana ada, atau mencoba kembali di masa lalu yang masih buka. Kadang-kadang dulu tuh di sini ada yang, tapi seiring berjalannya waktu Udah nggak ada. sudah tutup. Nah, kalau masih ada mungkin kita coba lagi lah, mencoba untuk apa ya, merefresh kembali zaman dahulu kala ketika belum mempunyai anak dan lain sebagainya, kita sering jalan-jalan. Iya. Jadi sekarang ketika anak-anak sudah besar, ya kami tetap mengupayakan tadi itu istilahnya apa ya, kalau buat saya ya dolan bareng lah. Jadi quality time-nya nostalgia Ya. jajan. Sampai luar kota? Ya pasti kadang-kadang. Oh, iya. Kadang-kadang saya mungkin soto itu sampai ke Solo, Solo, oke. bahkan juga sampai ke Semarang. Wow. Iya. Sampai ke Semarang. Jadi apalagi sekarang ada tol Jogja Iya. Bawen. Semarang ya. Oke, Semarang. Itu tentu lebih cepat. Kita sudah bisa masuk Prambanan, Kartosuro kita terus, nanti keluar kita di Semarang. Kita bisa sarapan soto di sana. Oh, ngeten ya. Yeay. Kapan-kapan Menau- kalau boleh diajak makan soto Kanjeng Gusti. Boleh. Tidak jadi berdua dong. Ramai-ramai. Ramai-ramai ya. Kalau Nyun sewu, Kanjeng Gusti, pernah nggak masak di rumah atau mungkin menu favorit yang dibikin oleh Kanjeng Gusti? Salah satu kesukaan saya adalah hobi saya, kesenangan saya itu adalah memasak. Oke. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika memasak dan hasilnya itu dinikmati. Syukur-syukur sampai habis. Ya berbagai macam tanggapannya, kadang-kadang enak, kadang-kadang biasa, kadang-kadang kurang asin, itu wajar lah. Tapi saya sering, jadi dulu ketika anak-anak masih sekolah, bahkan yang kadang-kadang menyiapkan sarapan, selain dengan istri saya tentu saja, tapi saya menyiapkan sarapan buat mereka. Menu favorit? Menu favorit yang jelas adalah
nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng. Jadi nasi goreng itu menurut mereka saya nggak ada lawan. Menurut mereka saya nggak tahu. Mungkin kalau bagian senengan yang wah mengkong ini. Saya jadi ngebayangin ini Kanjeng Gusti lagi di dapur ya kan, terus motong-motongin cabai, terus habis itu goreng telur. Itu kan ini luar biasa banget ya. Mungkin sedulur Gusti juga nggak pernah membayangkan kalau ternyata Kanjeng Gusti juga gemar juga memasak, hobi memasak gitu. Wow, keren banget ini. Ini wah, saya juga jadi penasaran dengan rasa nasi goreng. Wah. Kayaknya kita perlu diundang nanti. Kayaknya boleh nanti sambil masak bareng ternyata ya berikutnya. Semoga berkenan nanti Kanjeng Gusti suatu saat ya. Baiklah, mungkin kalau tadi udah kuliner saya boleh ke Pak Okto, tapi nggak boleh soal kuliner, nggak boleh soal kebudayaan. Kira-kira tentang apa? Iya, baik itu Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti kan kagungan hobi otomotif ya. Nah, sejauh mana Kanjeng Gusti pernah ikut touring, kemudian terjauh di mana itu mungkin, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman unik selama touring itu Kanjeng Gusti. Matur nuwun, wah ini pertanyaan yang multidimensi. Olahraga, kuliner, budaya. Baik, salah satu hobi saya adalah otomotif. Ya. Sebetulnya tidak hanya otomotif ya, tapi bagaimana kemudian di apa ya istilahnya mekanikal ya, mungkin juga merawat rumah dan lain sebagainya. Tapi memang lebih ke otomotif ya. Mungkin menurun juga karena dulu almarhum ayah itu juga penggemar penggiat otomotif. Nah, ayah pun juga penggemar berkendara motor. Jadi kadang-kadang ke Pekalongan, malam, tutul-tutulan, kemudian ke Pacitan. Sepeda motoran ya? Sepeda motor. Nah, kemudian juga saya ikut juga. Kebetulan saya juga memelihara beberapa motor tua terutama. Saya ada Harley Davidson tahun 1957. Oh, Harley Davidson 57. Ya, Sporter XL 1000 cc. Itu mungkin sekitar dua kali saya pakai ke Jakarta. Kemudian bahkan dua kali juga saya pakai ke Bali. Ke Bali? Bali. Wow. Itu goncengan atau Sendiri. Ya, motor-motor saya selalu single seater, jadi nggak ada goncengan. Nanti nggak dinunuti. Saya lebih suka naik motor sendiri. Kemudian waktu itu secara rutin ke Pangandaran juga. Jadi ada istilahnya di sana namanya Wing Day. Wing Day itu 5 tahun sekali. Wing Day di Pangandaran. Tapi terakhir mungkin 2000 berapa ya, sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi kebetulan menjadi semakin sibuk ya nggak sempat. Jadi tidak lagi naik motor tapi kadang-kadang naik kendaraan roda 4 ke Pangandarannya. Jadi itu kemudian pengalaman-pengalaman ya tentu banyak lah yang bisa dilihat. Tentu juga saya jarang sekali ikut rombongan besar, paling banyak mungkin sekitar 5-10 motor. Kenapa gitu? Kalau rame-rame kan rame gitu ya. Kalau sendiri apa nggak sepi gitu Kanjeng Gusti? Ya kami ingin menikmati berkendara, jadi nggak rame-rame. Kalau rame-rame kadang-kadang terlalu sulit juga mengorganisirnya. Kadang ada yang udah sampai sana, ada yang belum sampai. Kalau sedikit mungkin bisa lebih nyaman menikmati perjalanan. Jadi kalau gitu Gusti sering bisa membengkel sendiri kan? Ya membengkel sendiri dulu saya lakukan sendiri. Ya tentu saja tanya kiri kanan, kemudian juga membaca literatur, dan karena hobi jadi mungkin lebih pemahamannya lebih mudah. Tapi karena sekarang kesibukan ya tentu kesempatan jadi lebih terbatas. Kendaraannya Pak Kanjeng Gusti? Kalau touring ya touring selain Bentley kebetulan saya pakai yang tua, itu Sporter tahun 1957. Lalu yang terakhir saya pakai kalau nggak salah ada tahun 97 itu Fatboy. Oh iya. Di Fatboy 97 itu juga saya pakai ke Bali juga. Saya pakai itu. Sekarang masih disimpan Kanjeng Gusti yang Masih disimpan dan
cuman Panasin. dipanasin. Kapan naikinnya belum ada waktu. Kira-kira nggak ada keinginan dijual gitu Kanjeng Gusti? Dijual nanti ada yang marah. Karena penuh dengan histori. Iya, enggak. Walaupun tidak pernah saya goncengi karena kebetulan istri saya juga gemar. Oh, sama. Bahkan dia hafal model-modelnya. Nah, kenapa nggak itu? Kenapa nggak ini? Masih koleksi itu, Gusti? Pitung, si Pitung. Masih ada motor pertama saya Honda C70. 70. Iya, tahun 79. Iya. Itu belinya di dekat kantor KR. Oh, iya. Kolombo. Oh, Kolombo. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Tapi motornya masih ada, Pak. Masih ada sih. Iya, itu mulai dari SMA bahkan sampai perkuliahan, lulus kuliah saya pakai. Berarti motor itu juga pernah buat goncengin Gusti Putri? Iya, Gusti Putri dan tentu yang kadang-kadang lainnya juga. Enggak, maksudnya kalau mengantar teman pulang kan boleh kan? Siap-siap. Kan kasihan. Oh, Nah, luar jadi biasa. mohon tidak kemudian terlalu jauh. Jadi kadang-kadang juga nganterin teman. Nganterin gitu. anak juga. Nganterin anak juga, iya. Wah, jadi- Maksudnya goncengin yang lain tuh itu gitu. Jadi emang banyak banget sejarahnya dan juga ceritanya ya, punya wah, nilai yang sangat luar biasa. Ini juga saya dengar-dengar ada fun fact juga, izin Kanjeng Gusti kalau salah boleh dikoreksi juga. Ini Kanjeng Gusti juga bisa benerin engsel pintu sendiri, benerin perabotan di rumah juga sendiri, bahkan pernah di luar negeri ya Kanjeng Gusti. Jadi pada waktu setelah lulus kuliah, kebetulan ada kesempatan karena ada bibi saya yang di Belanda, saya ikut beliau, kemudian ngapain juga di sana, kemudian saya ikut istilahnya nunut di rumah makan Indonesia di mana saya membantu kokinya di sana. Jadi mulai dari situ juga, jadi mulai seneng-seneng memasak lah, mulai seneng memasak. Kemudian tadi ditanya oleh Mbak Wijil membetulkan ya karena naluri ingin apa ya membetulkan atau melihat sesuatu yang ini harusnya fungsinya tidak seperti ini, hanya itu aja. Dan tentu ada batasan-batasan hal mana yang bisa saya lakukan ketika ini sebaiknya dilakukan oleh tukang, tentu saya akan kepada tukang. Nanti kalau saya semua nanti gimana, nanti tukangnya nggak dapat rezeki. Saya harus berbagi pekerjaan. Tapi lebih dari semua itu, tidak lebih dari bahwa itu adalah hobi. Itu aja. Baik. Yeah. Nah, ini juga sedulur Jogja. Tadi sebelum kita memulai podcast ini, kami ini juga diajak oleh Kanjeng Gusti untuk melihat ruang kerjanya. Nah, mungkin nih kayaknya Mas Anton nih kayaknya tadi sempat memperhatikan ada detail-detail apa gitu di sana di ruang kerjanya. Mas Anton boleh cerita ke sedulur Jogja. Ya, saya cuma mengintip saja tadi. Saya melihat ada kompak, ada globe, ada burung hantu, ada juga komik juga kalau nggak salah. Nah, ada juga Jam pasir. jam Jam pasir. pasir. Nah, Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Nah, kenapa ini Kanjeng? Nah, Bisa cerita satu-satu ini kan. Baik, jadi karena ruangannya tidak terlalu besar, kecil, dan saya ingin barang-barang yang di dalamnya itu ya tentu saja sebagai pemanis buat saya. Kalau yang buat lain itu belum tentu manis. Dan buat saya sebagai pengingat atau sebagai inspirasi buat saya. Pertama tadi disebut Mas Anton ada jam pasir. ya, Ya, jam pasir. Saya diajarkan oleh leluhur saya, eyang dan ayah saya bahwa saya harus menghargai waktu. ya, Itu direpresentasikan dengan jam pasir. Kemudian globe itu kan peta. Nah, di situ tergambar posisinya di mana, bagaimana letaknya di mana. Berarti memberikan semacam peringatan kepada saya bahwa dengan itu mengingatkan saya untuk sadar posisi sebagai apa, bagaimana, dan harus seperti apa. Itu. Nah, tadi juga ada Dewi Saraswati. ya. Nah, Betul. Dewi Saraswati sebetulnya itu dari keyakinan Hindu ya. Tapi Dewi Saraswati adalah seorang dewi yang mencerminkan kebijakan, kepandaian,
dan juga penguasaan tentang apa namanya berkesenian. Ya. Karena dia menggambarkan dia membawa kitab, dia membawa alat musik dan lain sebagainya. Sehingga dapat mungkin secara sederhana ya Dewi Saraswati adalah Dewi kebijakan, Dewi pengetahuan, dan itu juga menjadi idola. Lalu juga tadi ada komik ya, Ya. Kompas tentu saja penunjuk arah. Saya harus tahu kemana arahnya saya. Kemudian komik ya, kalau komik itu hiburan. Tapi dari banyak komik sebetulnya kita bisa mendapat inspirasi juga bagaimana alur cerita, menggambar dan sebagainya. Tidak semata-mata hiburan. Banyak juga komik-komik yang mengedukasi. Kemudian tadi kalau mungkin jenengan disebut tadi lihat juga ada Star kayak Trek. Star Trek. Ya, Nah, iya kan? Star Trek itu saya seorang tracker juga ya. Jadi kalau penggemar Star Trek disebut tracker. Oh. Trekkie atau tracker. Ya, di situ ada Captain Kirk, kemudian juga ada Mr. Spock, ada kemudian Zulu dan lain sebagainya, itu menggambarkan karakter-karakter yang ada dan luar biasa. Star Trek itu kan digambarkan sekitar tahun 60-an menjelang tahun 70. Seperti juga film Flash Gordon. Bagaimana orang ke bulan. Tapi coba beberapa dekade kemudian dan itu terbukti. Sehingga fiksi-fiksi ilmiah itu bukan hanya imajinasi kosong, tetapi ada kemungkinan bisa terjadi. Pada waktu itu Star Trek kalau nggak salah sudah punya komunikator. Yang pada saat itu belum ada handphone, sekarang sudah ada, bahkan mengirimkan data dan sebagainya. Kemudian juga ada injeksi tanpa jarum di Star Trek. Sekarang sudah ada injeksi tanpa jarum dan lain sebagainya. Jadi ini yang menginspirasi. Kenapa saya senang gitu loh. Mungkin satu lagi yang terakhir belum. Tadi ada burung hantu. Kenapa ini? Nah, burung hantu itu begini. Di dalam tiap mitologi kita tahu ada mitologi barat, ada mitologi timur, dan ini khususnya mitologi di barat, ya. Itu di wilayah Eropa ke atas sana, Nordik. Itu kebetulan saya lahir bulan Desember. Nah, hewan kelahiran Desember itu adalah burung hantu. Iya. Owe. Guwek kalau Guwek, nah kalau Jawa guwek. Guwek. Iya, guwek itu senyap tapi tepat. Ya, kayak logonya apa sih? Densus 88. Nah, itu. Saya nggak tahu, mungkin Densus 88 Desember juga kali. Ulang tahunnya Desember juga ternyata ya. Tapi, itu mungkin iya, tapi jadi menarik banget di ruangan yang sangat intimate itu ya, ruangan yang tidak terlalu besar, ada barang-barang yang ternyata punya makna sangat dalam gitu ya, yang mungkin juga menjadi pengingat untuk Kanjeng Gusti dalam terus berkarya gitu. Nah, kalau mungkin ada lagi pertanyaan. Satu lagi, saya tadi cuma mengintip ya. Ya. Di meja ada coret-coretan, kayaknya ada banyak buku dan kemudian ada kayak sketsa-sketsa. Apa ini Kanjeng? Ada gambar pagar saya lihat tadi. Jadi salah satu kesukaan saya adalah menggambar. Jadi menggambar. Jadi apapun sesuatu yang akan saya kerjakan, biasanya saya gambar dulu. Di dalam rangka sebelum tadi kalau Mas Anton dan teman-teman yang lain ada agak terbuka sedikit sketsa pagar. Nah itu rancangan rencana yang akan kami implementasikan di pulau. Gitu ya. Nah, di dalam rangka membuat pagar pun, kalau saya harus ada referensinya. Ini model apa sih, tipe apa sih, kenapa begitu, kenapa polanya begini, harus bisa dijelaskan. Jadi ada bahasanya mungkin pagar gaya Eropa, pagar gaya Eropa pun dibagi-bagi era ya, era Victorian, era Gregorian dan segala macam itu beda-beda. Nah, saya mencoba juga untuk kira-kira yang pantas untuk puro mana sih. Biasanya saya mix juga dengan sedikit gaya-gaya Jogja lah. Ada filosofinya itu Kanjeng? Ya, filosofinya ada, tapi kan kadang orang juga
ngapain juga bikin pagar, dibahasnya terlalu jauh. Pagar ya pagar aja. Tapi enggak, paling tidak untuk saya pribadi itu ada catatan-catatannya. Oh, Itu syukur-syukur ada filosofinya lah. Tapi itu untuk internal. Jadi nanti bahasanya mungkin ada yang kurang gawean, pagar we digagas. Gitu kan. Tapi itu salah satu hobi. Jadi saya sukanya ngorek-orek catatan segala macam. Tapi saya pernah lihat sendiri Kanjeng Gusti waktu itu di Puro Pakualaman ada yang ngecat pagar gitu ya. Lalu kemudian disamperin sama Kanjeng Gusti lalu dibenak gitu. Detail sekali ternyata. Ya semuanya bermula dari yang kecil. Iya. Jadi sebetulnya ya kalau orang Jawa bilang ya hati-hati karo krikil. Nek watu gede kan iso diendati. Nek watu krikil nek kepidak atau mlebu ning sepatu kangelan loh. Terus. Kalau batu yang besar bisa kita bisa hindari karena kelihatan. Tapi justru yang kecil-kecil, yang detail itulah yang tentu harus lebih diperhatikan. Kalau soal buku tadi Kanjeng, ya. saya lihat kok ada banyak buku-buku. Apakah Kanjeng Gusti juga hobi membaca buku atau barangkali bisa disampaikan buku yang sering dibaca atau favoritnya? Saya hobi membaca secara keseluruhan. Oke. Dan saya sampaikan juga tergantung moodnya apa. Kadang ya wayang, kadang kalau bosan wayang ya agama, kadang-kadang ya soal pemerintahan. Kan ada tuh macam-macam laporan segala macam, ya harus dipahami. Kadang juga yang saya baca itu biasanya itu menyangkut terkait dengan apa yang akan saya kerjakan. Contoh misalnya siang ini saya akan mendapat tamu dari pada waktu itu dari Bulgaria, ada Bulgaria. Maka saya mencari sumber-sumber dan akan membaca yang terkait dengan itu ya. Apa sih dan sebagainya. Sehingga ketika saya bertemu saya bisa bicara. Demikian juga ketika harus ada kegiatan rapat atau mungkin saya diminta untuk memberikan atau sebagai narasumber, nah itu biasanya juga. Jadi kadang-kadang saya juga sok bingung karena harus membaca sesuatu yang tidak saya suka. Tetapi harus saya baca karena nanti saya harus bicara tentang itu. Suatu ketika ada kegiatan eliminasi malaria di Kulon Progo karena kami masih punya daerah malaria di Kokap ya. Lalu ada NGO dari Filipina terkait dengan eliminasi malaria. Bayangkan, saya harus belajar malaria dan harus bisa bertukar pikiran, berdiskusi tentang malaria. Padahal seumur-umur kan sinau tentang nyamuk. Tapi itu dinamika sendiri. Dan saya matur nuwun karena saya diberi hobi membaca, itu aja. Termasuk juga hobi memotret juga ya Kanjeng? Ya kalau memotret itu kebetulan waktu itu diajari langsung oleh Eyang bagaimana kemudian diskusi segala macam, bagaimana menggunakan alat foto, kamera yang apa adanya, yang tidak harus, yang penting juga zaman dulu harus dilatih. Kalau sekarang ada artificial intelligence yang mereka sudah bisa. Kalau ini terlalu over, ini kurang dan lain sebagainya. Kalau dulu enggak, semua harus manual. Dihitung, bahkan ketika memotret objek outdoor, kita harus menunggu jam. Karena mataharinya persis itu, ini yang paling ideal. Dan zaman dulu lebih sulit karena hanya isinya 36. Kalau masangnya hati-hati bisa 38. Ada bonusnya. Kan gitu kan? Ini masih ingat berarti masih produk jadul juga. Kalau sekarang kan tidak terbatas. Hapus, salah hapus. Jadi itu Kanjeng Gusti Nuwun Sewu ini mau nambahi. Memotret sudah, membaca sudah, menggambar sudah, menulis Kanjeng Gusti sudah menulis buku. Ada beberapa buku. Jadi begini, di Kadipaten Pakualaman ada beberapa
buku yang kami simpan di perpustakaan. Kami punya perpustakaan, kami punya arsip. Nah, kebetulan ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Sebetulnya bukan karangan ya, tetapi lebih kepada buku yang sudah ada, kemudian saya tulis kembali dengan bahasa yang agak kekinian. Karena buat saya pribadi, ketika naskah itu hanya ada di perpustakaan, ya dia akan hanya diam. Tapi ketika itu dialih bahasakan, kalau nggak salah 3 bahasa, bahasa aslinya malah 4 malah. Bahasa aslinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu buku. Nah itu kemudian bahkan sudah ini cetak kali kedua mengenai kepemimpinan Astabrata versi Pakualaman. Sama-sama menggunakan dewa-dewa pewayangan Lokapala, tetapi ada beberapa unsur-unsur tambahannya lagi. Juga ada satu buku Warna-Sari Pakualaman komplit, itu mengenai arsitektur, kuliner, kemudian tata letak, bahkan juga ada busana dan segala macam itu juga ada. Istri saya juga tidak mau kalah, dia menulis tentang jajan pasar, tentang lurik, kain, wastra, dan kalau nggak salah ada 3 atau 4 buku, saya lupa. Tapi yang saya ingat-ingat betul Astabrata itu. Dicetak kan ya Gusti? Sudah dicetak. Iya. Ya, itu bisa didapatkan. Memang tidak kami jual secara umum, tapi kalau berminat bisa ke perpustakaan kami. Kapan-kapan mungkin Mbak Wijil, Mas Ribut, Mas Anto, dan Mas Okto belum pernah ke perpustakaan kami. Belum. Nah, belum pernah ke ruang arsip kami. Belum. Ya, coba nanti kapan-kapan diatur waktunya. Saya terbuka sekali. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol di Matur sana. suwun nuwun. Iya, betul. Saya itu loh, saya tunggu. Nggih. Betul. Nanti Kanjeng Gusti. dengan teman-teman yang lain juga bisa diatur. Jadi saya pengen ada, memang kami tidak terbuka untuk umum ya, tapi tidak tertutup. Kami tidak announce, tapi kami tidak tertutup. Biasanya kita juga pelayanan terhadap, mungkin ada yang membuat paper, S2, S3 atau apa, kami terbuka. Memang tidak ada pelang di depan, ya, tapi kami tidak tertutup. Iya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Karena juga mengingat itu kan juga arsip-arsip ya yang perlu kita jaga Ya, juga ya Kanjeng Gusti ya. yeah. Jadi memang harus ada treatment yang khusus begitu ya. Baiklah, ini kalau tadi udah banyak ngomongin sesuatu hal, saya juga boleh bertanya Kanjeng Gusti. Saya penasaran kalau Kanjeng Gusti seorang wakil gubernur itu ada nggak playlist lagu kesukaan? Atau grup band kesukaan tuh kira-kira tuh. Wah, kira-kira apa nih? Masih penasaran kan seluruh Jogja kan? Pengen tahu kan playlistnya dari Kanjeng Gusti itu apa aja? Silakan Kanjeng Gusti. Wah, baik. Sebetulnya secara umum saya mencintai musik ya, karena buat saya musik itu salah satu katarsis, pelepas lah, rilis. Nah, kebetulan era saya pada waktu itu kan era dapat dikatakan art rock ya, atau progresif ya. Jadi seperti mungkin Rush ya, kemudian mungkin Led Zeppelin, Deep Purple, nah, Genesis, era Genesis baik yang era lama maupun era baru. Nah, mungkin beberapa juga Rolling Stone. Bahkan juga ada beberapa musik klasik yang saya sukai. Musik-musik klasik itu musik-musik opera itu ya. Kemudian juga yang klasik sekali orkestra, Swan Lake, Four Seasons, kemudian juga tadi opera tadi. Queen suka nggak? Queen suka. Wow. Queen dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau Queen kayaknya nggak ada kekurangannya deh. Iya. Semua punya Lagu-lagunya bagus ya. nilai-nilai tersendiri gitu loh. Wow, Lagu menarik favorit? banget ya. Apa, Lagu Kanjeng? favoritnya? Kanjeng Gusti? Apa ya? Atau penyanyi favoritnya juga mungkin siapa misalnya? Nyanyi wanita favorit gitu. Freddie Mercury. Freddie Mercury suka, semuanya saya suka karena punya ciri Iya. sendiri-sendiri ya.
baik Freddie maupun Phil Collins, kemudian Collins. juga Robert Plant, itu ya semuanya. Kemudian di Purple, Ian Gillan, Ian Gillan, ya saya suka juga. Penyanyi putri perempuan juga ada beberapa, Ann Wilson dari Heart, itu buat saya luar biasa. Paling idola itu ya? Ya, enggak idola, sama-sama. Kemudian Shirley Bassey itu satu-satunya penyanyi yang menyanyikan 3 lagu James Bond. Berarti suka James Bond berarti? Ya, salah satu. Karena jarang penyanyi yang bisa selalu berganti-ganti oleh produsernya. Tapi Shirley Bassey tiga kalinya. Itu kalau nggak salah Moonraker, Goldfinger, sama Diamond Are Forever. Itu dia nyanyi di tiga film itu. Tiga film itu ya. Iya. Keren. Shirley Bassey. Ya ada beberapa juga, pernah dengar nggak Jennifer Hudson? Itu suaranya juga luar biasa. Itu replika dari Whitney Houston tapi lebih Senior. bukan, Lebih lantang, enggak, ya? lebih lantang lagi. Oh. Lebih lantang lagi. Wow. Iya, Jennifer Hudson. Jadi itu generasi setelah Whitney Houston ya. Whitney Houston sudah menjelang sepuh. Jennifer Hudson baru boleh nanti kita cari nanti. Akan jadi playlist saya seminggu ke depan ya. Penasaran ya. Betul sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para pimpinan redaksi ini. Terakhir saya beri kesempatan Ya. atau sudah cukup? Udah cukup ya. Ini ya. luar biasa banget Ada. ya. Oh, ada lagi. Ini Terakhir soalnya ya? untuk motivasi sedulur Jogja juga. Oh, boleh. Kanjeng Gusti, kata-kata hari ini apa? Nah, biar kayak milenial Kanjeng Gusti mungkin boleh juga untuk menutup perjumpaan kita di momen ini. Silahkan monggo Kanjeng Gusti kata-kata hari ini. Kalau kata-kata hari ini mungkin dalam bahasa Latin ya, itu selalu di mana-mana menjadi quote saya. Ada dua yang selalu menyemangati saya, yang selalu saya pakai. Yang pertama adalah amat victoria curam. Artinya? Amat artinya adalah segala sesuatu itu meminta atau mensyaratkan persiapan. Jadi perencanaan yang detail. Itu yang pertama, amat victoria curam. Yang kedua, mohon maaf mungkin bukan sok bahasa Inggris ya, tapi kebetulan saya pakai ini, dapatnya sudah bahasa Inggris, dan kalau nggak salah ini sudah dari SMA saya selalu pakai. Jadi we must hurry for there they go and we are the leader. Wow. Itu saya tulis dan saya tempelkan di meja di rumah Sampai hari ini. We must hurry for there they go and we are the leader. Wow, luar biasa, tepuk tangannya dong. Ini terima kasih sekali Kanjeng Gusti, adalah momen yang luar biasa untuk kita semua. Tentu saja untuk sedulur Jogja juga kita udah ngobrol banyak hal, bahkan sampai kuliner, musik, kebudayaan, olahraga. Tentu saja sangat berarti sekali untuk kami. Dan tentu saja Kanjeng Gusti, tentu saja dari kami doanya selalu sehat, Amin, matur nuwun. selalu berbahagia, tentu saja untuk memimpin seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kiranya seperti itu. Juga terima kasih untuk para pimpinan redaksi terbaik di Yogyakarta sudah berkenan jadi asisten saya di kesempatan ini. Terima kasih Pak Okto, Mas Anton, Pak Ribut. Kita akan berjumpa lagi di momen spesial berikutnya. Tentu saja terus untuk sedulur Jogja, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube dari Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja, dan juga Humas Jogja. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhani pamit, terima kasih di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Obrolan Keris Kerabat Istimewa.